Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Handayani dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 4E. Tujuan saya membuat video yaitu untuk melengkapi mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah yang berjudul Sistem Keuangan Syariah. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Dalam kehidupan modern, serba cepat dan kompetitif ini, kita sering dihadapkan pada sistem ekonomi yang berorientasi pada materi, keuntungan, dan efisiensi semata. Namun, di balik dinamika tersebut, Islam menawarkan sistem alternatif yang tidak hanya memikirkan aspek materi, tetapi juga nilai-nilai spiritual, sosial, dan keadilan. Sistem itu adalah sistem keuangan syariah. Pada kesempatan kali ini, mari kita eksplorasi bersama apa sebenarnya sistem keuangan syariah, bagaimana prinsip-prinsip dasarnya, penerapan dalam dunia nyata, serta inspiratif dari kisah sahabat Nabi yang menerapkannya secara nyata dalam hidup mereka. Sistem keuangan syariah adalah sistem yang berlandaskan hukum Islam atau syariat dengan prinsip utama yaitu keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam transaksi keuangan. Sistem ini mengatur bagaimana manusia bermuamalah atau bertransaksi secara finansial dengan cara yang halal, adil, dan menghindari kezaliman. Keuangan syariah lahir bukan hanya dari kebutuhan teknis pengelolaan uang, tetapi juga dari visi Islam tentang bagaimana harta harus dikelola dan distribusikan secara adil dan bertanggung jawab. Salah satu ciri utama dari sistem ini adalah larangan riba, yaitu tambahan atau bunga yang ditarik dari pinjaman uang. Dalam Islam, riba sangat dilarang karena dianggap menzalimi dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Riba menciptakan ketimpangan dan eksploitasi terutama terhadap mereka yang lemah secara ekonomi. Oleh karena itu, dalam keuangan syariah, transaksi berbasis bunga digantikan dengan akad-akad yang lebih adil dan transparan seperti bagi hasil atau sewa. Selain larangan riba, sistem keuangan syariah juga menolak unsur gharar atau ketidakpastian, yaitu ketidakjelasan antara spekulasi berlebihan dalam transaksi. Hal ini meliputi ketidaktahuan tentang objek transaksi. Resiko yang tidak terukur, dan ketidakjelasan dalam setiap perjanjian, agar tidak ada pihak yang merasa tertipu atau dirugikan secara tidak adil. Keuangan syariah juga menolak maisir atau perjudian, yaitu setiap transaksinya bergantung pada spekulasi tanpa dasar yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mencegah sifat konsumtif, spekulatif, dan tidak produktif dalam kegiatan ekonomi. Islam menginginkan agar setiap transaksi membawa manfaat yang nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat secara umum. Instrumen-instrumen dalam sistem keuangan syariah disusun untuk menggantikan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya, mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelolaan usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Lalu ada musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dan terlibat dalam pengelolaan usaha. Selain itu, terdapat akad murabaha untuk jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati.
Dan juga di sini ada ijarah, yaitu untuk sistem sewa menyewa. Sistem akad ini mengedepankan transparansi, tanggung jawab, dan keadilan. Tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan atau manipulasi dalam pelaksanaannya. Bahkan dalam pelaporan keuangan syariah, ada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang harus dijaga agar tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, melainkan memberi keberkahan kepada semua pihak yang terlibat. Keuntungan syariah juga tidak bisa dilepaskan dari konsep distribusi kekayaan secara adil melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuan akhirnya bukan hanya menciptakan profit, tapi juga menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial. Dalam Islam, harta bukan milik mutlak individu, melainkan ada hak orang lain yang harus dikeluarkan di dalamnya. Konsep ini menjadi keuntungan syariah sebagai bagian integral dari ekonomi Islam yang menyeluruh dan seimbang. Saat ini, lembaga keuangan syariah berkembang pesat di seluruh dunia. Di Indonesia, kita mengenalnya dengan bank-bank syariah, koperasi syariah, lembaga zakat, hingga asuransi syariah atau takaful. Keberadaan mereka menjadi alternatif sekaligus solusi untuk mereka yang ingin mengelola keuangan dengan cara sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan negara barat pun seperti Inggris, Jerman, dan Jepang membuka layanan keuangan syariah karena melihat potensi yang etis dan ekonominya stabil. Banyak pula fintech berbasis syariah yang muncul untuk menjawab tantangan zaman digital. Mereka menawarkan layanan pinjaman, investasi, dan pembayaran dengan sistem syariah, memadukan teknologi dan nilai-nilai Islam dalam satu platform. Hal ini membuktikan bahwa sistem keuangan syariah tidak ketinggalan zaman, tetapi justru relevan dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Untuk lebih memahami semangat keuangan syariah, mari kita menelusuri kisah inspiratif dari seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal dalam dunia perdagangan dan keuangan, yaitu Abdurrahman bin Auf. Ia adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin untuk masuk surga, dan juga termasuk orang yang paling dermawan dan jujur dalam berniaga. Setelah hijrah ke Madinah, ia tidak membawa banyak harta, namun dengan kerja kerasnya dan kejujuran, ia kembali menjadi saudagar sukses tanpa pernah mengambil jalan yang haram. Abdurrahman bin Auf dikenal sangat selektif dalam memilih usaha. Ia tidak pernah berbisnis dalam bidang yang dilarang syariah dan sangat berhati-hati terhadap riba. Ia berdagang dengan adil, tidak pernah menipu, dan selalu mengembalikan hak orang lain. Bahkan dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa ia sering membebaskan orang-orang yang berutang atau orang-orang yang kesulitan membayar utang. Keuntungan yang ia dapatkan tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk membiayai perjuangan Islam, membantu fakir miskin, dan membebaskan para budak. Kedermawannya menjadi teladan luar biasa ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menyumbang dalam perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf memberikan harta yang sangat besar. Tidak hanya itu, ia juga membebaskan ratusan budak dan sering memberikan bantuan ekonomi kepada para janda sahabat yang telah gugur di medan perang. Baginya kekayaan hanyalah amanah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan umat muslimin.
Kisah ini mengajarkan bahwa keuangan syariah bukan hanya soal sistem dan aturannya saja, tetapi juga soal mentalitas dan nilai spiritual. Ketika seseorang memegang prinsip keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial, maka setiap rupiah yang ia peroleh dan ia keluarkan akan menjadi ladang pahala dan membawa berkah. Inilah esensi sejati dan sistem keuangan syariah. Nah, kalau zaman sekarang, coba kita lihat di kehidupan nyata. Banyak orang yang terjebak dalam utang berbunga tinggi hanya demi memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Aplikasi pinjaman online yang ilegal misalnya menawarkan uang cepat tapi menjebak dengan bunga yang mencekik. Banyak keluarga akhirnya terpecah karena tekanan utang, bahkan ada yang nekat mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak sanggup membayar. Ini menunjukkan bahwa sistem yang tidak adil bisa menghancurkan kehidupan seseorang secara perlahan. Berbeda halnya dengan lembaga keuangan syariah yang menawarkan solusi dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong. Dalam akad mudharabah, misalnya investor dan pelaku usaha berbagi keuntungan dan juga risiko. Tidak hanya satu pihak yang menanggung kerugian sendiri. Begitu juga dalam akad musyarakah. Semua pihak menyertakan modal dan bekerja sama dalam usaha, keuntungan dibagi adil sesuai kontribusi. Jadi di sini maksudnya dalam musyarakah itu jika kita berusaha atau menanam modal dalam satu usaha, maka kedua belah pihak itu berkontribusi di dalamnya, tidak merugikan satu pihak saja. Jadi kedua belah pihak ini tuh untung sama-sama begitu. Lalu di sini kita juga punya yaitu mudharabah. Apa sih itu mudharabah? Yaitu bentuk jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang jelas. Jadi di sini mudharabah juga sesuai dengan akad-akad yang disertakan atau yang sangat jelas. Ini sangat sering digunakan dalam pembiayaan rumah atau kendaraan di bank syariah. Tidak ada bunga tersembunyi, tidak ada biaya tambahan yang tidak jelas, dan di sini juga transparansi menjadi kunci utamanya. Dan jangan lupakan konsep zakat, infak, dan juga wakaf, serta sedekah. Dalam sistem keuangan syariah, harta tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya. Harus ada distribusi yang adil bagi kesenjangan sosial, tidak semakin melebar. Disinilah sistem ini sangat manusiawi. Tidak hanya membolehkan orang kaya bertambah kaya, tetapi juga memberi jalan bagi yang miskin untuk bangkit. Contoh nyata di masa kini juga bisa kita lihat dari gerakan filantropi Islam modern seperti Dompet Duafa, Rumah Zakat, dan Basnas. Mereka mengelola zakat dan sedekah dengan profesional, lalu menyalurkan bentuk pendidikan kesehatan, usaha mikro, dan pembangunan desa. Ini bukan hanya amal, tapi bagian dari arsitek keuangan yang menyeluruh. Sistem ini sebenarnya sudah dianjurkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam satu contohnya adalah kisah inspiratif dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf yang saya sudah jelaskan tadi. Ia adalah pedagang sukses di mana awal Islam dan dikenal sebagai orang yang sangat jujur dan dermawan. Setelah hijrah ke Madinah, beliau memulai usahanya dari nol. Ia tidak mengambil bantuan orang lain, tapi berkata, "Tunjukkan aku di mana pasar." Dalam waktu singkat, berkat kejujuran dan kerja kerasnya, beliau menjadi saudagar yang sangat berhasil.
Tetapi keberhasilannya tadi tidak membuat Abdurrahman bin Auf lupa diri. Ia sering bersedekah dalam jumlah yang sangat besar, membiayai pasukan Islam, dan membantu kaum kafir. Ia bahkan membebaskan ratusan budak dengan hartanya. Bayangkan, jika semua orang kaya hari ini punya semangat seperti itu, tentu tidak akan ada orang yang kelaparan atau kemiskinan ekstrim di tengah masyarakat kita. Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata dalam bahwa kekayaan tidak hanya menjauhkan seseorang dari Allah SWT, asal dikelola dengan cara yang halal dan digunakan untuk kebaikan. Nilai-nilai ini yang menjadi jiwa dalam sistem keuangan syariah. Kekayaan bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi harus membawa manfaat bagi banyak orang. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Mungkin kita bukan saudagar seperti Abdurrahman bin Auf, tapi kita tetap bisa berkontribusi. Kita bisa memulai dari langkah sederhana, memilih bank syariah, menghindari utang berbunga, mendukung usaha mikro berbasis syariah, dan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk infak dan zakat. Kita juga bisa lebih jujur dan adil dalam jual beli, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, serta selalu menjaga kepercayaan dalam setiap transaksi. Sistem keuangan syariah tidak menuntut untuk kita menjadi ahli ekonomi. Ia hanya mengajak kita untuk menjadi manusia yang sadar bahwa harta adalah amanah dan bahwa keberkahan lebih penting daripada sekadar jaminan atau jumlah. Ia membantu kita agar tidak hanya mengejar keuntungan sesaat, tetapi membangun ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat untuk semua orang. Di tengah sistem kapitalisme yang kadang menindas, keuangan syariah hadir sebagai oase. Ia bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal nilai. Ia mengingatkan kita bahwa dalam dunia bisnis pun kita harus takut kepada Allah SWT, menjaga hak sesama, dan memberi manfaat seluas-luasnya. Inilah keuangan yang bukan hanya membesarkan dompet, tapi juga memperluas ladang pahala. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah, kita tidak hanya menjadi cerdas secara finansial, tetapi juga beretika dalam bertransaksi. Kita harus membangun sistem ekonomi yang tidak hanya menindas, tidak manipulatif, dan tidak rakus. Kita turut menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan saling menolong satu sama lain. Di tengah berbagai krisis keuangan global dan ketimpangan sosial yang terjadi saat ini, sistem keuangan syariah memberikan harapan baru. Ia menunjukkan bahwa keuangan tidak harus memiskinkan yang lemah dan memperkaya yang kuat, tetapi bisa menjadi jalan untuk pemertaan dan keberkahan. Dengan prinsip dasar yang kokoh dan nilai-nilai moral yang tinggi, sistem ini layak menjadi bagian dari masa depan ekonomi umat Islam dan manusia. Sudah saatnya kita sebagai umat Islam mengenal lebih dalam dan mengamalkan sistem ini. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak harus langsung besar. Bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Memilih bank syariah, menghindari riba, melunasi utang yang tepat waktu, dan tidak memanipulasi transaksi. Semua itu adalah bentuk kontribusi yang nyata dalam membangun ekonomi yang diridai Allah SWT. Demikian penjelasan kita tentang sistem keuangan syariah. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini
bisa membuka wawasan kita semua dan membangkitkan semangat untuk hidup lebih berkah dan beretika dalam urusan harta. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar semakin banyak orang yang tercerahkan tentang keindahan sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi dalam Islam. Saya Rizky Andeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.